Oke, bismillah ya. Ada beberapa quotes yang terkenal tentang pernikahan dari De Montaigne. Yang pertama itu, kalau ada pernikahan kok baik, pernikahan kok langgeng, pernikahan kok sukses. Kata De Montaigne, karena corak persahabatannya kuat. Jadi, maka ini nanti diwarisi gagasan ini oleh Nietzsche. Jadi cara milih pasangan hidup yang baik adalah carilah yang layak dijadikan sahabat. Yang paling mungkin jadi sahabatmu. Nah, jadi ini rumus kata De Montaigne. Pernikahan itu kan bertemunya dua jiwa. Nah, akan bisa langgeng kalau polanya pola persahabatan. Jadi ini rumusnya. Jadi persahabatan setelah menikah itu luar biasa. Tapi persahabatan sebelum menikah berarti kamu ditolak tadi. Kamu diajak sahabatan saja. Jadi if there is such a thing as a good marriage, it is because it resembles friendship rather than love. Bukan cinta, tapi persahabatan. Karena dalam persahabatan ada unsur mutual, kerjasama, saling memahami, dan lain sebagainya. Itu pendapatnya yang pertama. Menarik pendapatnya yang kedua. A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband. Pernikahan yang baik itu adalah antara istri yang buta dan suami yang tuli. Nah, karena nanti banyak masalah yang muncul karena istri yang melihat kemana-mana. Akhirnya iri sama tetangganya, sama yang lain, terus nuntut suaminya, dan lain sebagainya. Nah, maka istri yang buta atau yang istri-istri latihan tidak terlalu melihat kemana-mana. Apalagi kalau pas jalan-jalan di mall, wah itu kalau sudah lihat kemana-mana alamat itu. Ingin ini, ingin itu, dan macam-macam. Atau iri dengan yang lain-lain. Melihat kemana-mana berarti tuntutan yang macam-macam, yang kadang-kadang menyusahkan. Maka kalimatnya between blind wife. Kalau suami dituntut yang deaf. Deaf itu tuli. Tuli itu maksudnya tidak mudah terpengaruh. Laki-laki itu panutan, kepala dalam rumah tangga. Kalau dia mudah terombang-ambing, mudah terpengaruh, sulit dia memegang kemudi kendalinya rumah tangga. Dia harus punya prinsip dan teguh, tidak mudah tergoda. Nah, jadi berarti div bisa juga diartikan tidak mudah tergoda rayuan perempuan yang lain, termasuk tidak mudah stres mendengar cerewetnya istri. Tidak mudah, itu namanya div. Jadi laki-laki latihanlah menuli, tidak mudah terpengaruh. Perempuan jaga pandangan, latihan tidak melihat kemana-mana yang membuat hati tidak tenang. Ini nanti kalau saya pakai istilah jaga pandangan, dalilnya banyak. Baik, ini rumus kedua dari De Montaigne. Rumus ketiga. Nah, ini menarik untuk yang jomblo ya. Boleh dipakai dalil. Pernikahan itu seperti sangkar burung. Burung yang ada di luar penasaran untuk masuk dalam sangkar, sementara yang ada di dalam begitu putus asa ingin keluar. Jadi kata De Montaigne,
Kayak teman-teman yang belum nikah itu kan rasanya, kapan aku nikah, sopo jodohku, pikirannya kan itu terus. Nah, yang nikah kadang-kadang sebaliknya, ngapain kemarin aku cepet-cepet nikah. Jadi sama saja, yang sudah masuk, terlanjur masuk, pingin keluar, yang di luar pingin masuk. Nah, itu nanti uraian sendiri ya. Ini saya bilang tadi De Montaigne itu pengalamannya sendiri. Jadi dia melihat itu. Mungkin dia melihat orang-orang yang belum nikah betapa gelisahnya untuk pingin menikah. Sampai kalau ditanya kapan nikah, stresnya luar biasa. Sementara yang sudah nikah juga begitu. Kewapok-kapok, aduh ngapain kemarin cepet-cepet ke susu. Jadi, nah ini sebenarnya quotes dari De Montaigne ini mengajarkan kita untuk yang pertama, ya segala sesuatu mari dijalankan secara sadar, secara kritis, tidak hanya ikut-ikutan. Kalau memang mau nikah ya atas keputusan, pilihan, keinginan kita sendiri. Ndak nikah pun begitu. Dan setiap tindakan di balik itu ada tanggung jawab di baliknya. Milih ndak nikah atau milih nikah ada konsekuensi dan tanggung jawabnya. Maka mari jadi orang yang bertanggung jawab. Baik, jadi ini persahabatan yang dihubungkan dengan pernikahan. Jadi rumus pernikahan yang bahagia, persahabatan. Baik, waktunya tinggal 10 menit. Nah ini kita tutup ya dengan quote. Saya bilang tadi lucu-lucu. Ini menurut saya quote yang lucu-lucu dari De Montaigne dalam TIC. Yang pertama, Kings and Philosopher defeat it. Ini sebenarnya ingin menjelaskan manusia itu setara saja, tidak ada yang lebih tinggi. Defeat itu sinonimnya sit. Basa Jawane Manusia itu yo, apakah raja, apakah filosof, termasuk gadis-gadis cantik, pseudo ladies, ya tetap kalau ke belakang buang hajat ya kayak gitu semua. Podo wae. Emangnya kalau raja ndak begitu? Emangnya kalau filosof terus kalau buang hajat keluarnya wisdom kan ndak? Iya. Sama saja. Jadi kings and philosopher defeat it. And so do ladies. Jadi tidak usah merasa lebih tinggi lah. Bahkan kata De Montaigne ini lebih lagi ya, tentang jabatan, tentang kursi. Even the king on his throne is still set upon his arse. Arse itu pantat. Setinggi apapun kursi, setinggi apapun jabatan, ya orang duduk itu tetap pakai pantatnya. Sama saja. Apa kalau raja terus yang duduk lengannya apa jidatnya kan enggak? Duduknya ya pakai pantat. Yang rakyat juga duduknya pakai pantat, sama saja. Jadi apa sih bedanya raja dengan orang biasa? Ini yang saya maksudnya. Jadi dia kalau pakai quotes lucu-lucu. Termasuk, when I play with my cat, who knows if I am not a pastime to her more than she is to me. Kalau aku sedang main-main dengan kucing, itu kucing ini hiburan buatku atau sebaliknya sebenarnya aku ini hiburan bagi kucing. Jadi kita kan merasa, wah kucingnya kok lucu banget ya. Jangan-jangan kucingnya juga begitu. Manusia ini loh lucu. Jadi kita merasa dihibur oleh kucing. Jangan-jangan kucing-kucing itu merasa dihibur oleh kita. Ya, ini kalau bahasa Jawanya, orang hidup ini wang sinawang. Saling melihat, saling mengklaim, saling menjudge. Dan kita tidak tahu sebenarnya ya pasnya seperti apa. Jadi kita misalnya punya ikan asik, wah indah sekali ikan itu. Mungkin ikan yang di dalam nonton, wah lucu sekali manusia itu. Mungkin bisa begitu.
Jadi makanya when I play with my cat, who knows if I am not a pastime to her more than she is to me. Nah, kalau yang terakhir ini agak dalam. Man is a thinly stuck mat. He cannot make a worm, and yet he will be making gods by dozens. Manusia itu betapa gilanya, nekatnya. Dia bikin cacing saja ndak bisa, tapi kok dia bikin Tuhan banyak sekali. Jadi kan banyak sekali dalam sejarah manusia itu jenis-jenisnya Tuhan macam-macam yang disembah oleh manusia itu. Betapa gilanya, nggawe cacing wae ra iso bikin Tuhan. Kalau dalam sejarah itu saya pernah ngitung itu ya, nama-nama Tuhan sepanjang sejarah manusia, saya pernah ngoleksi sampai 1.500 nama Tuhan. Dengan segala variasinya, lo bayangkan. Jadi kata De Montaigne, manusia itu luar biasa ya. Bikin cacing yang ndak iso, nggawe Tuhan, banyak sekali. Belum lagi yang bukan nama Tuhan tapi kita pertuhankan. Wah, lebih banyak lagi. Ada yang mempertuhankan harta, jabatan, dan lain sebagainya. Nah, itu sindirannya begitu. Jadi kalimatnya, man is a thinly stuck mat. Manusia itu betapa gilanya. Baik, ini contoh ya. Ini mungkin untuk menggambarkan sosok seperti apa seorang De Montaigne itu. Nah, termasuk ini. Let every foot have its own shoe. Biarlah setiap kaki punya sepatunya sendiri-sendiri. Jangan memaksakan sepatumu untuk dipakai orang lain. Tidak selalu cocok. Ini hubungannya dengan pikiran, hubungannya dengan keyakinan akan kebenaran, hubungannya dengan kesepakatan-kesepakatan sosial. Setiap orang, setiap masyarakat punya keyakinan yang berbeda-beda. Terakhir, nah ini penutupnya ya sebelum kita akhiri. If ordinary people complain that I speak too much of myself, I complain that they do not even think of themselves. Kata De Montaigne, kalau orang-orang ordinary, orang-orang biasa komplain, protes padaku, kok aku itu banyak sekali ngomong, aku balik sekarang, aku komplain ke mereka, kok kamu tidak pernah mikir dirimu sendiri, ngapain mikir aku? Jadi ini kritikan ya pada orang yang terlalu banyak ngomentari orang lain. Orang ngomentari orang lain itu kan mikir tentang orang lain. Ngapain kamu capek-capek mikir orang lain? Mbok yo mikir tentang dirimu sendiri. Gitu loh. Kamu sudah benar apa belum? Sudah lurus apa belum? Sudah sesuai apa belum hidupmu? Jadi kalau kamu protes padaku, Pak, kok terlalu banyak ngomong sih? Bapak itu begini. Aku akan komplain padamu. Ngapain sih kamu komentari aku? Mbok yo berpikirlah tentang dirimu. Nah, itu maunya De Montaigne dengan quotes ini. Jadi hari ini kan memang peradaban kita peradaban komentator. Jadi isinya komen semua. Tiap hari kita sibuk dari komen ke komen. Kita merasa eksis kalau sudah komen. Kalau belum komen kita merasa tidak ada. Jadi hari ini kan prinsipnya itu. Aku komen maka aku ada. Iya. Kalau belum komen kamu merasa tidak siapa-siapa. Maka yuk latihan ya. Kalau di filsafat kita diajari untuk berpikir sendiri. Tentang diri kita sendiri. Ada fase refleksi. Jadi tidak sekedar, kalau bahasa psikologinya itu stimulus terus reaction. Ada pemicu kita bereaksi. Tapi stimulus terus kita berpikir, berefleksi, berkontemplasi. Baru setelah itu kita merespon.
Jadi bukan reaktif tapi responsif. Kita memberi respon yang pas setelah sebelumnya mikir dulu. Komen bukan haram, tapi setelah kita mikir dulu. Apa aku paham benar problematika ini? Apa komenku penting apa enggak? Dan lain sebagainya. Baru kita merespon dengan komen. Biar enggak dimarahi seperti demontainya ini. Nanti dimarahi, mbok ngapain kamu usil padaku, mbok mikir saja tentang dirimu. Baik, saya kira itu ya teman-teman tema malam hari ini. Semoga ada manfaatnya serba sedikit tentang filosof kita Michel de Montaigne. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.